Pemilihan kapal destroyer untuk memperkuat TNI Angkatan Laut merupakan salah satu progres akuisisi yang cukup menguras tenaga dan juga pikiran. Tidak banyak galangan kapal di dunia yang mampu membuat kapal perusak, dan tidak semua galangan kapal yang bisa membuat kapal perusak menawarkan produknya ke Indonesia. Hal ini membuat pilihan Indonesia untuk membeli kapal perusak tidak banyak, dan sejauh ini hanya ada dua kandidat kuat yang akan melengkapi Indonesia dengan kapal perusak. Pertama ada tipe 052D dari Cina dan juga F-110 dari Navantia Spanyol. Jika tipe 52 merupakan kapal destroyer sejak awal dibangunnya, sedangkan F-110 di negaranya masuk dalam kategori fregat, namun ketika ditawarkan ke Indonesia kategorinya berubah menjadi kapal perusak. Penawaran F-110 dari Navantia kepada Indonesia sebenarnya bukan karena Navantia tidak bisa membangun kapal perusak asli dan bukan fregat yang menyamar menjadi destroyer. Navantia sendiri merupakan salah satu galangan kapal maju di benua biru, dan seperti kita ketahui, Angkatan Laut Spanyol termasuk dalam Angkatan Laut dengan kapal perang paling banyak di NATO, dan kesemua kapal perang Spanyol mayoriti dibangun oleh Navantia. Saking besarnya galangan kapal ini untuk membangun kapal F-110 sebanyak 5 unit, Navantia hanya membutuhkan waktu sekitar 8 tahun saja. Namun permasalahannya adalah saat kita dibujuk dan ditawari oleh Navantia kapal frigat F-110 negeri sebelah yakni Australia, justru ditawari yang speknya jauh sekali di atas F-110. Bagaimana tidak, Australia ditawari oleh Navantia kapal destroyer Flight 3. Destroyer Flight 3 dari Navantia Spanyol yang ditawarkan ke Australia adalah bagian dari program lipat ganda kekuatan laut Australia. Navantia Flight 3 sendiri yang ditawarkan ke Australia ini memiliki kemampuan bagaikan bumi dan sumur jika dibandingkan dengan F-110. Flight 3 memiliki bobot kosong 10.200 ton, 128 selfie, 127 mm main gun, dan 2 buah CIWS, peluncur Dawn Swarms, dan bisa dipasangkan senjata laser energi tinggi di masa depan. Navantia sendiri bahkan menjamin ketersediaan energi listrik yang dihasilkan pada kapal agar bisa menggunakan sistem senjata laser di masa depan. Lalu ada penggunaan radar AESA KFAR yang sudah terkenal dapat diandalkan. Coba saja kita bandingkan dengan F-110 yang labelnya di sini adalah destroyer, tapi hanya dilengkapi dengan naval gun 127 mm sebagai meriam utama. Kemudian ada 16 sel VLS untuk meluncurkan berbagai rudal, terutama RIM 162 dan SM2. Lalu ada pula rudal anti kapal permukaan dan jelajah serang darat. Bayangkan, 128 sel VLS berbanding dengan 16 sel VLS. Lalu bobot 10.000 ton lebih dihadapkan dengan 6.100 ton bobot penuh. Ini Navantia pilih kasihnya kelihatan sekali sih. Apakah mungkin mereka menerka kondisi keuangan di Indonesia dulu baru menawarkan kapal sesuai dengan budget yang dimiliki? Kalaupun begitu, tetap saja perbedaannya terlalu jauh. Di atas kertas saja sudah terlihat siapa yang lebih unggul, apalagi kalau di lapangan. Bayangkan saja jika F-110 yang kita sebut destroyer ini kita kirim latihan bersama dengan negara maju, tapi ternyata bobot dan kemampuannya tidak beda dengan fregat negara maju. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Tetap pilih F-110 atau pilih tipe 52 saja? Sampaikan komentar kalian di bawah.